Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Mahadana Surya Hartono dari Prodi S1 Teknologi Pangan dengan NIM 120524200089. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ada dua definisi, yaitu definisi bahasa Indonesia nasional dahulu, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyatukan bangsa. Lalu definisi bahasa negara, yaitu bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan dan administrasi. Sejarah bahasa Indonesia, asal-usul berkembang dari bahasa Melayu. Lalu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dilaksanakan pada Proklamasi 1945. Bahasa nasional memiliki dua fungsi, yaitu satu, alat pemersatu bangsa dan berbagai suku dan budaya. Kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Contoh penggunaan bahasa nasional sebagai berikut, yaitu pendidikan, media, dan komunikasi antar warga. Lalu bahasa negara memiliki dua fungsi juga. Yang pertama, bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan. Yang kedua, digunakan dalam dokumen resmi, hukum, dan lembaga negara. Contoh penggunaan bahasa negara sebagai undang-undang, surat menyurat, dan laporan resmi. Peran dalam identitas nasional ada dua, yaitu memperkuat identitas bangsa Indonesia di kancah global, menghargai dan melestarikan budaya lokal melalui bahasa. Tantangan yang akan dihadapi dalam perkembangan bahasa, yaitu perkembangan bahasa asing yang cepat. Kedua, pengaruh teknologi dan media sosial terhadap penggunaan bahasa. Upaya pelestarian bahasa Indonesia ada dua juga. Yang pertama, pendidikan bahasa di sekolah. Ada banyak sebenarnya, cuman saya menyebutkan cuma dua. Yang kedua, program pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Satu, bahasa nasional merupakan identitas bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol identitas nasional, sebagai bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia menyatukan beragam suku dan budaya di tanah air. Kedua, penghubung antar suku. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar yang memungkinkan komunikasi antar kelompok etnis yang berbeda. Kedua, bahasa negara. Itu bahasa resmi pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan pemerintahan, termasuk perundang-undangan, administrasi, dan layanan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat memahami dan mengakses informasi resmi. Sebagai bahasa pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang membantu menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Peran bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, penyatuan bangsa. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu, mengurangi perpecahan yang mungkin muncul akibat perbedaan bahasa daerah. Melalui penggunaan bahasa yang sama, masyarakat dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Yang kedua, ada 4 peran bahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan budaya nasional dan promosi ilmu pengetahuan. Banyak karya sastra, penelitian, dan publikasi ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia yang memperkaya khazanah budaya dan intelektual bangsa. Yang ketiga, globalisasi dan diplomasi. Dalam konteks global, bahasa Indonesia semakin diakui sebagai bahasa yang penting
penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional dan kerjasama multilateral, menunjukkan peran Indonesia di kancah global. Yang keempat, media dan komunikasi. Sebagai bahasa media, bahasa Indonesia digunakan di berbagai platform termasuk televisi, radio, dan media sosial. Ini membantu menyebarkan informasi dan membangun opini publik di seluruh Indonesia. Lalu, kesimpulan, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menciptakan kesatuan dan identitas bangsa. Perannya tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, budaya, dan hubungan internasional. Penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang konsisten dan berkelanjutan akan semakin memperkuat posisinya di masa depan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Maaf juga bila apabila penjelasan saya tidak terlalu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.